Nggak usah minta maaf, kenapa juga kamu minta maaf? Ucap Helen seperti biasa dengan nada judes. Seketika Azam menatap Helen dengan mata menyipit. Azam, Grandma nggak marahin mami kamu. Nada bicara Grandma emang kayak gini. Azam tidak menjawab dan memeluk Savana lagi. Jangan ada yang nyakitin mami, nanti Azam marah, ucap Azam kesal. Lalu nada suaranya berubah lembut saat mengatakan, Azam sayang mami, mami juga sayang Azam. Savana mengecup rambut Azam. Tak terasa sudah jam 11 siang. Savana pun memasak makan siang bersama Pilastri dan Mam Helen. Azam ingin ikut ke dapur, tapi dengan bujukan Savana, akhirnya Azam mau bermain dengan Dario dan Anthony di ruang tengah. Sekarang di dapur, menantu dan ibu mertua itu sedang berkutat dengan bumbu-bumbu. Pilastri sejak tadi tak hentinya tersenyum. Sekarang Pilastri tidak perlu lagi melihat Savana diam-diam menangis gara-gara sakit hati. Ucapan Helen, mereka terlihat sudah akur. Hati-hati, nanti tangan kamu kena minyak. Sini mama aja yang goreng ikannya. Helen mengambil spatula di tangan Savana. Kamu masak sayur asam aja sama bibi. Iya mah, kalau Savana kecipratan minyak dan luka-luka, bisa-bisa Dario dan Azam sedih. Semua ini Helen lakukan demi Dario dan Azam. Pokoknya Savana harus sehat, selamat sentosa, supaya Dario dan Azam bahagia. Oh ya, mulai sekarang kamu gak usah masak, biar Pilastri aja yang masak. Nanti kamu capek terus sakit, omel Helen. Aku gak akan sakit cuma karena memasak mah. Dari dulu aku sudah masakin Mas Dario dan anak-anak. Mama gak usah khawatir, tapi jangan kecapean. Iya mah, Savana tersenyum sambil mengiris sayur. Perhatian Mama Helen membuat hati Savana bahagia sekali. Ternyata begini rasanya disayang ibu mertua. Setelah 2 tahun dan setelah melewati berbagai macam cobaan, akhirnya Savana bisa merasakan kasih sayang Mama Helen. Tak tergambarkan, yang jelas hati Savana berbunga-bunga. Perutnya seperti ada kupu-kupu yang berterbangan riang. Cie, goda Pilastri saat melihat senyum manis nona mudanya. Ada yang bahagia nih. Apaan sih Bi? Savana semakin malu dan pipinya merona cantik. Pilastri tidak kuasa menahan senyum melihat Savana bahagia seperti ini. Pilastri sudah lama bekerja di rumah ini. Sebelum Savana datang, Pilastri menjadi saksi perjuangan Savana meluluhkan hati Dario dan anak-anak. Tangisan, kesakitan, luka fisik, luka batin. Pilastri melihat semuanya. Kadang-kadang jika Savana sudah terlalu lelah, Pilastri memeluk dan menguatkannya. Kemudian, keesokan harinya, Savana tersenyum, seolah tangisan dan jeritan kemarin bukan apa-apa. Bedanya boleh mungil, tetapi kekuatan dan ketabahan hatinya tidak diragukan lagi. Dan akhirnya si cantik mungil ini mendapatkan kebahagiaan yang sangat layak dia dapatkan. Pilastri senang sekali Savana kembali ke rumah ini. Jika dia yang bukan siapa-siapa saja sebahagia ini, bagaimana dengan Dario dan Azam? Mereka pasti berkali lipat lebih bahagia. Akhirnya selesai juga, ucap Helen setelah menata makanan di meja makan. Helen duduk di kursi dan Savana berdiri tak jauh darinya sambil merapikan sendok. Savana, iya mah, itu si Malika. Kerjanya ngapain di sini? Mama bilang Malika multitalent dan aku bisa menyuruhnya melakukan apa saja. Contohnya menjadi babysitter atau guru les Azam, menjadi bodyguardku karena dia bisa bela diri, bisa membantu memasak atau membantu keperluan yang lainnya. Tapi karena sekarang aku tidak membutuhkan semua itu dan aku masih sanggup mengurus anak dan suamiku, aku tidak memberi Malika pekerjaan apapun. Baru saat itu aku membutuhkannya, aku akan memanggilnya. Helen mengangguk-angguk.
Bagus, jangan kasih ruang perempuan lain untuk menyentuh anak dan suami kamu. Savannah terkejut mendengar ucapan Helen. Memberi ruang perempuan lain, Mama nggak tahu ya si Malika ini baik atau enggak. Tapi yang jelas kamu harus hati-hati. Mama yakin Dario tidak mungkin berpaling ke perempuan lain. Mama juga percaya kamu, Savannah. Kamu pasti setia. Tapi musibah siapa yang tahu kan? Savannah seketika overthinking. Melihat perubahan wajah Savannah menjadi cemas. Helen jadi agak merasa bersalah. Tapi yang Helen ucapkan memang benar. Jangan pernah membawa perempuan lain ke dalam rumah tangga, sekalipun itu saudara kandung. Bukannya takut salah saing, hanya berjaga-jaga. Dan yang Helen heran, bisa-bisanya Ayumah memasukkan perempuan lain di pernikahan putrinya. Kalau Malika beneran picik dan merebut Dario lalu Savannah menderita, baru tahu rasa tuh si Ayumah, cibir Helen dalam hati. Tapi Helen nggak mau ganti menantu. Belum tentu ada menantu sebaik Savannah yang sopan, penyayang, bahkan marah saja tidak pernah menaikkan nada bicara. Helen sudah terlanjur menyukai Savannah, jadi mau gimana pun caranya, mau badai sebesar apapun nanti, Helen yang akan pasang badan untuk mereka. Udah nggak usah dipikirin, sini duduk aja. Kamu pasti udah lapar kan? Iya Ma. Savannah baru saja ingin duduk di kursi samping Helen, tapi tiba-tiba Dario datang. Sayangku, dengar riang Dario menghampiri Savannah dan memeluk. Kangen. Seketika Savannah membulatkan mata. Mas, ada mama kamu tuh. Savannah mencoba melepaskan pelukan, tapi Dario justru mengeratkan pelukan. Iya ada mama. Gak kelihatan tadi Ma. Dario meringis pada mamanya, lalu mendusulkan wajahnya di rambut Savannah. Helen memutar bola mata malas melihat tingkah putranya. Mas Dario, udah dong peluknya. Apa sayang? Kamu minta cium? Ya udah sini aku cium. Dario mencium pipi Savannah. Sontak saja Savannah melotot semakin lebar. Mas Dario, cukup. Apa sayang? Kurang. Ciumannya kurang. Ya udah aku hujani kamu. Dario membalik lembut tubuh Savannah, lalu menangkup pipinya dan mencium pipi kanan kiri, dahi dan hidungnya. Rasanya Savannah ingin menangis saking malunya bermesraan seperti ini di depan Helen. Bagaimana kalau Helen berpikir dia menantu yang tidak beretika? Anak siapa sih ini? Helen mengambil nampan di sampingnya dan memukul Dario. Nggak punya malu kamu Dario. Bukannya kesakitan, Dario justru terkekeh, lalu menarik Savannah dalam pelukan. Setelah sekian banyak usaha untuk melepaskan diri gagal, akhirnya Savannah pasrah. Semoga saja Mama Helen tidak ilfil dengannya. Aku sayang banget sama perempuan ini Ma. Aku harus gimana rasanya? Aku ingin menempel seperti ini 24 jam. Aku mau gila Ma. Tolong Ma. Aku sangat mencintai menantu Mama ini, gumam Dario sambil mencium rambut Savannah. Helen berdecak, istri kamu tadi mau makan, malah kamu peluk-peluk gitu. Tapi nggak bisa lepas Ma, gimana ini Ma? Helen menyerah dan menutup mata. Terserahlah, anak semata wayangnya ini mau segila-gilanya. Daddy! Asa melepaskan genggaman dari Anthony dan berlari menghampiri Savannah. Daddy jangan peluk Mami, cuma Azam yang boleh peluk Mami. Asa menarik-narik baju Dario menjawab, kamu siapa ya? Gak usah sok kenal deh, perempuan ini milik saya, jahir Dario pada putranya. Mas Dario jangan gitu, nanti Azam nangis, peringat Savannah masih dalam pelukan Dario. Mami milik Azam, milik Azam, teriak Azam penuh ultimatum. Oh, tidak bisa, Mami milik Daddy. Dario dan Azam masih terus bertengkar, memperebutkan Savannah. Udah jangan berantem. Akhirnya Anthony turun tangan dan menarik Savannah dari pelukan Dario. Sekarang Mami Savannah milik Grandpa, goda Anthony sambil merangkul pundak Savannah dan menatap jahil Azam. Dario pun tertawa. Savannah hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia pikir Anthony mau melerai, tapi ternyata ikutan jahil. Gak boleh,
Azam menarik tangan Savana ke arahnya. Mami milik Azam, Mami punyanya Azam. Enak aja, Mami punya Grandpa. Anthony masih terus menggoda Azam. Mami juga punya Daddy. Dario ikut meledek. Azam merengek kesal. Udah, nanti Azam nangis. Kesal Helen menengahi. Kenapa juga kalian memperebutkan Savana? Savana bukan milik kalian. Mami Savana juga bukan milik kamu, Azam. Lalu tiba-tiba Helen berdiri dan melingkarkan tangan di lengan Savana. Karena Mami Savana milik Grandma. Helen ikut menggoda Azam yang seketika membuat tangis Azam pecah. Sedangkan Anthony dan Dario tertawa. Sementara Savana ternganga. Tak percaya Helen ikut drama Anthony dan Dario menjahili Azam. Wah, kenapa semua orang jadi mau memiliki Mami? Sayang, jangan nangis ya. Mami cuma milik Azam. Dan akhirnya Savana yang menenangkan Azam. Savana duduk di kursi dan memangku Azam. Lalu mereka lanjut makan sambil mengobrol ringan. Savana tidak menyangka bisa merasakan momen bahagia seperti ini. Dulu saat dirinya belum diterima oleh Helen, membayangkan Helen baik saja, Savana tidak berani karena hal itu sangat mustahil. Namun ternyata tidak ada yang mustahil di dunia ini selama Tuhan berkehendak. Sekarang bukan hanya menerima, tapi Helen juga menyayanginya. Siapa yang menyangka hati Helen sekeras itu menentang pernikahannya dengan Dario sekarang bisa melunak dan mendukung pernikahan mereka sepenuhnya. Savana benar-benar bahagia sekarang dan berharap kebahagiaan ini awet dan bertahan untuk selamanya. Karena kadang saat Savana tertawa lepas, tak lama setelah itu air matanya menetes karena masalah yang tiba-tiba menerjang. Hari ini, hari ulang tahun Azam. Pagi-pagi sebelum Azam bangun, Savana dan Dario membawa kue ulang tahun ukuran sedang dan lilin berbentuk angka 8. Tak terasa Azam sudah berumur 8 tahun. Rasanya baru kemarin Savana bertemu Azam di kantor dan menggendong tubuh kecilnya. Tapi sekarang Azam sudah cukup tinggi dan Savana merasa agak berat menggendongnya. Savana mampu, tapi kalau terlalu lama bisa capek juga. Kita bangunin aja apa tunggu Azam bangun sendiri ya mas? Tanya Savana berbisik. Tunggu aja biar surprise. Iya mas, kamu pegel bawa kuenya. Sini mas aja yang bawa. Enggak pegel kok mas, Dario mengangguk. Lalu bersama-sama menunggu Azam bangun. Setelah beberapa menit menunggu, Azam pun mengejapkan mata, tanda-tanda akan bangun. Dario dan Savana segera bersiap siaga untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk putranya. Mami, panggil Azam sambil mengucek mata seperti biasa saat Azam baru bangun. Kata pertama yang keluar dari mulutnya, pasti Mami. Mami, panggil Azam lagi. Dario dan Savana saling menatap, lalu berhitung. 1, 2, 3, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Azam, seru Dario dan Savana bersamaan. Azam duduk dan hanya diam sambil memperhatikan Daddy dan maminya bergantian. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar, justru wajahnya terlihat sendu. Senyum ceria Savana dan Dario pun perlahan mulai luntur. Sebenarnya Savana dan Dario sempat dilema antara memberikan surprise ini atau tidak. Tapi setelah mereka pikir-pikir, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi kejutan kue dan menyanyikan lagu ulang tahun setelah Azam bangun. Dan ternyata surprise ini justru membuat Azam terlihat sedih. Sayang, liris Savana sambil duduk di tepi kasur, sementara Dario berdiri di samping Savana. Azam gak suka kejutan ini ya nak? Tanya Savana sambil mengusap pipi Azam. Suka kok mami, Dedi. Azam cuma inget Azura. Biasanya kan Azam rayain ulang tahun sama Azura, tapi sekarang Azam rayain sendiri. Gak sendiri sayang, ada mami sama Dedi, ucap Dario. Iya Dedi, jawab Azam masih dengan raut wajah sedih. Tapi boleh gak kalau Azam tiup lilinnya dimakan
di makam Azura, biar Azura juga bisa ikut merayakan ulang tahun, tanya Azam dengan menyorot penuh harap. Boleh sayang, boleh banget, ucap Dario dibalas anggukan Savana. Seketika wajah Azam berubah ceria. Terima kasih Mami, terima kasih Dedi, sama-sama sayang, jawab Dario dan Savana bersamaan sambil memeluk putra mereka. Setelah mandi dan rapi, Dario dan Savana membawa putra mereka ke makam Azura. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan antara mereka. Di situasi yang seperti ini, kalimat-kalimat hiburan hanya terdengar lebih menyakitkan. Dario dan Savana pun akhirnya memutuskan untuk diam sambil terus menatap Azam yang duduk di tengah-tengah mereka. Azam memangku dan memeluk erat kotak kue ulang tahunnya. Di belakang mobil Dario ada mobil Edgar yang mengikuti. Dario sudah melarang tapi Edgar tetap memaksa ikut. Katanya ini perintah Ayuma. Edgar harus mengawal kemanapun Savana pergi. Menyebalkan, tapi mau bagaimana lagi, Dario juga tak bisa melarang keinginan ibu mertuanya itu. Sayang, kita sudah sampai, ucap Savana begitu mobil Pak Jono berhenti di makam Azura. Dario segera turun dari mobil lalu membukakan pintu untuk istri dan anaknya.